Shalom kekasih Tuhan, saya percaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan. Nah, hari ini kita tetap belajar firman Tuhan. Kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu iman menentukan kualitas hidup. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut pelajaran firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Iman menentukan kualitas hidup. Kita buka di dalam Markus 12 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk dan menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Ayat yang ke-44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat di atas, maka kita menemukan 2 macam jenis orang dalam hal memberi. Yang pertama, yaitu orang kaya, dan yang kedua, seorang janda miskin. Kita bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-42. Sangat jelas di sana. Nah, kekasih Tuhan, apa yang diberikan oleh orang kaya dan janda miskin ini menentukan kualitas hidup mereka. Dan kualitas hidup mereka itu ditentukan oleh kualitas iman yang mereka miliki. Nah, kekasih Tuhan, dari apa yang diamati oleh Yesus di dalam ayat yang ke-41, maka Yesus berkesimpulan bahwa persembahan seorang janda miskin sudah janda miskin lagi, 2 kali lipat. Nah, kekasih Tuhan, dia memberi lebih banyak dari pemberian orang kaya. Nah, ini yang menarik kekasih Tuhan. Kenapa demikian? Karena yang dilihat Yesus bukan kuantitas, bukan jumlah, tetapi kualitas yang dilihat Yesus. Nah, kekasih Tuhan, pemberian janda miskin ini berkualitas. Walau di mata manusia jumlahnya sangat sedikit, tidak sebanding dengan pemberian orang kaya. Tetapi di hadapan Tuhan, pemberian janda miskin ini berkualitas luar biasa di hadapan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, apa yang membuat sehingga pemberian janda miskin ini berkualitas di mata Tuhan? Nah, kekasih Tuhan, ternyata iman perempuan janda miskin ini berkualitas. Nah, kualitas iman inilah yang membuat sehingga di mata Tuhan pemberian janda miskin ini berkualitas karena imannya berkualitas. Nah, kekasih Tuhan, karena itu dia mempersembahkan semuanya dari kekurangannya. Dari kekurangannya dia persembahkan semuanya, seluruh nafkahnya. Di dalam ayat yang ke-44 sangat jelas, seluruh nafkahnya dia berikan kepada Tuhan pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, mungkin dia harus tidak makan sehari atau seminggu karena dia persembahkan seluruh nafkahnya kepada Tuhan. Dia harus berpuasa mungkin atau tidak makan seminggu mungkin karena dia berikan seluruh nafkahnya kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, kita jangan pandang sebelah mata atau pandang enteng atau pandang hina pemberian orang miskin. Walaupun tidak seberapa, karena mungkin apa yang dia persembahkan dan dia berikan saat itu membuat dia harus berpuasa beberapa hari. Atau dia harus pulang jalan kaki dari gereja ke rumahnya. Oleh karena dia sudah memberikan semuanya untuk Tuhan. Nah, ini seringkali terjadi, kekasih Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, pelajaran apa yang kita harus renungkan dari pemberian janda miskin ini? Nah, kita lihat pelajaran yang harus kita renungkan. Nah, yang pertama, yaitu janda miskin ini memberi atas dasar iman yang berkualitas. Ini pelajaran penting. Seluruh pemberian kita, apapun yang kita berikan untuk Tuhan, itu harus di atas dasar iman yang berkualitas. Nah, kalau kita memberi
memberi di atas dasar iman yang berkualitas, maka apapun yang kita berikan itu pasti yang terbaik untuk Tuhan. Dan di mata Tuhan, apa yang kita berikan itu berkenan dan berkualitas di mata Tuhan. Nah, yang berikutnya kekasih Tuhan, janda miskin ini memberi seluruh hidupnya, seluruh kepunyaannya. Di dalam ayat tadi sangat jelas, seluruh nafkah hidupnya dia berikan saat itu untuk Tuhan. Dan yang berikutnya, janda miskin ini memberi apa yang ada padanya, bahkan biaya hidup hari itu. Dikatakan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, seluruh nafkah hidupnya hari itu dia berikan untuk Tuhan. Mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan pelajaran berikutnya, yaitu janda miskin itu memberi dan pulang ke rumahnya dengan tangan hampa, alias dia tidak mengharapkan kembalinya. Seringkali kekasih Tuhan, apa yang kita berikan bagi Tuhan, kita mengharapkan kembalinya. Nah, orang miskin, janda miskin ini tidak mengharapkan itu. Dia berikan seluruh nafkah hidupnya tanpa dia mengharapkan kembalinya. Nah, ini pelajaran yang perlu kita teladani, yang perlu kita pelajari dalam hidup kita. Apa yang kita berikan untuk Tuhan, jangan kita mengharapkan kembalinya. Jangan sampai itu terjadi kekasih Tuhan. Dan pelajaran berikutnya, yaitu janda miskin ini memberi tanpa memperdulikan kepentingan dirinya. Dia menyangkal diri, seluruh nafkah hidupnya dia berikan untuk Tuhan pada saat itu. Itu artinya bahwa dia tidak memperdulikan kepentingan dirinya. Dia lebih mementingkan kepentingan Tuhan daripada kepentingan dirinya sendiri. Nah, kekasih Tuhan, inilah pelajaran penting dari pemberian janda miskin yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, janda miskin ini mengajarkan kepada kita bahwa walaupun tidak punya apa-apa, yang penting kita punya Tuhan. Nah, ini pelajaran penting. Walaupun mungkin kita tidak punya apa-apa, yang penting kita punya Tuhan. Itu sangat penting. Nah, kekasih Tuhan, jika kita memiliki kualitas iman, maka itu akan menentukan kualitas hidup kita, termasuk pemberian dan persembahan kita untuk Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, mari kita memiliki kualitas iman di hadapan Tuhan. Karena kualitas iman itu menentukan kualitas hidup kita dan setiap pemberian, setiap persembahan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita ingin agar supaya apapun yang kita berikan, seluruh persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus memiliki kualitas iman seperti janda miskin ini. Dia memiliki kualitas iman yang luar biasa. Seluruh pemberiannya dia berikan atas dasar iman yang sungguh-sungguh, iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan bahwa pemberian perempuan janda ini, itu yang benar, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, mari kita berikan yang terbaik di atas dasar iman yang berkualitas. Maka kita akan melihat Tuhan akan memelihara kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah kami memiliki kualitas iman, karena kualitas iman yang kami miliki menentukan kualitas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Biarlah iman kami berkualitas di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.